Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalian pasti belum mengetahui bahwasannya iblis lebih takut mengganggu orang yang tidur di masjid dibandingkan orang yang sedang mengerjakan sholat. Bukankah orang tidur sedang dalam posisi tidak beribadah kepada Allah dan orang sholat lebih khusyuk dalam ibadahnya? Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ketika saat itu baginda Rasul mendatangi pintu masjid, Rasul melihat iblis berada di salah satu sisi masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Maka iblis itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak sholat orang yang sedang sholat ini, tetapi saya takut pada seorang lelaki yang tengah tidur ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai iblis, gerangan kenapa kamu tidak takut pada orang yang sedang mengerjakan sholat, padahal dirinya dalam keadaan beribadah dan bermunajat pada Tuhannya. Dan kamu justru takut pada orang yang sedang tidur, padahal dirinya tidak menyadari apapun." Iblis pun menjawab, "Orang yang sedang sholat ini bodoh, mengganggu sholatnya begitu mudah. Akan tetapi orang yang sedang tidur ini orang alim." Dengan menuntut ilmu dan memiliki ilmu, iblis memilih untuk takut kepada orang berilmu dibandingkan ahli ibadah namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Diriwatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Nabi Sulaiman pernah diberi pilihan antara memilih ilmu dan kekuasaan, lalu beliau memilih ilmu. Selanjutnya, Nabi Sulaiman diberi ilmu sekaligus kekuasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa pergi menuntut ilmu maka Allah akan menunjukkannya jalan menuju surga. Sesungguhnya orang alim senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam begitu menghargai, memuliakan, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan. Seperti dalam kisah ini, kedudukan orang berilmu lebih tinggi dari ahli ibadah namun bodoh. Dalam Islam, menuntut ilmu salah satu atau termasuk dalam beribadah dan tuntutan dari agama. Lihatlah perkembangan ilmu yang semakin modern merupakan awal dari kecemerlangan peradaban Islam pada masa lampau. Sangat banyak ilmuwan lahir dalam kalangan kaum muslim yang memberikan ilmunya terhadap dunia dan diakui. Para ilmuwan tersebut menekuni disiplin dalam menuntut ilmu atas dasar Islam bukan tuntutan daulah atau negara Islamiyah saat itu. Contohnya ialah Ibnu Sina yang merupakan bapak ilmu kedokteran, dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Begitu pedulinya agama Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, banyak ayat Al-Quran memberi dorongan dan motivasi agar seseorang mencintai ilmu, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Zumar ayat 9, samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tak hanya itu, Al-Quran sendiri mengajarkan umat manusia berdoa kepada Tuhannya agar senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku." Islam sangat peduli terhadap pentingnya ilmu pengetahuan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak juga terdapat dorongan atau motivasi supaya umat muslim belajar mencari ilmu dan mencintai ilmu. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah juga berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Banyaknya apresiasi,
penghargaan dan dorongan yang bersumber baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi sebagaimana di atas seyogianya membuat kaum muslim pada saat ini khususnya yang masih berstatus mahasiswa, pelajar dan santri bisa lebih giat dan tekun lagi dalam mempelajari suatu ilmu dan mengembangkan tradisi ilmiah. Itu pun menyadarkan bahwa menurut pandangan Islam kegiatan dan aktivitas belajar dan menuntut ilmu baik di lembaga pendidikan formal atau non-formal yang ditempuh oleh seorang muslim orientasinya tidak melulu mengejar ijazah, gelar dan jabatan tertentu, melainkan perlu diinsyafi pula bahwa belajar itu merupakan kewajiban tiap muslim dalam upaya mentaati perintah agama. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.